Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Di sini kami dari kelompok. Nah, di sini kita akan melakukan trapping dan juga pengamatan hama dan juga pengendalian hama secara terpadu pada tanaman buah naga. Bisa dicermati dan tonton videonya sampai habis. Dadah. So guys, identifikasi lahan yang kami gunakan untuk pertanaman buah naga adalah dengan luas kebun sekitar 0,11 hektar dengan keliling 141,30 meter dengan total tanaman 143 dengan kami mengambil sampel 20 tanaman dan sistem tanamnya adalah monokultur. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai denah untuk sampling populasi hamanya. Untuk desain yang kami pakai itu berbentuk X atau cross. Jadi nanti di pojok kanan atas, kiri atas, terus kanan bawah, kiri bawah, dan di tengah. Nah, itu nanti untuk trapnya. Yang untuk trap itu apa, Mas? Kalau yang untuk trap itu kita pakai sticky trap dengan botol yang kita pilok berwarna biru. Terus ya kita taruh di tempat yang udah kita tujukan tadi dan dikasih lem. Fotonya ini. Selanjutnya untuk yang fruit fly bagaimana, Mas? Nah, kemudian untuk fruit fly sendiri itu kita menggunakan trapping dengan pemancingan petrogenol. Itu kita taruh berada di tengah, yaitu dengan botol yang diberikan petrogenol pada kapas, kemudian di bawahnya dikasih air sehingga nanti lalat buah itu akan terperangkap. Itu peletakannya kita berada di tengah-tengah dari lahan ini. Tuh, di sana. Kenapa peletakannya di tengah? Karena petrogenol sendiri itu radius jangkauannya cukup besar. Kalau kita taruh sampai semua lokasi yang X tadi, tidak hanya hama yang di buah naga yang masuk, dari tomat itu juga bisa masuk. Jadi memang sudah kami tentukan biar ada di tengah. Untuk foto trappingnya seperti ini. Oke guys, sekarang kita bertemu dengan gejala serangan oleh lalat buah. Ini bisa dilihat ini. Ada apa itu? Ada cekungan berwarna hitam. Nah, ini ada kemungkinan sudah terjadi penusukan atau penyerangan oleh lalat buah. Nah, ini memang di luar ini belum terlalu kelihatan parah ini. Tapi nanti apabila ini lebih lama lagi, ada kemungkinan larva-larva dan telur-telur lalat buah itu udah ada di dalam dan itu nanti bakal bisa menggerogoti buah dari dalam. Nah, nanti pada akhirnya serangannya itu akan menjadi semakin parah hingga buahnya ini benar-benar busuk, bisa aja sampai nggak tersisa. Nah, untuk fotonya yang kami temukan yang kemarin itu ada yang lebih parah lagi, fotonya ada di sini. Oh yes. Oke. Jadi teman-teman di sini Manis-manis. ada daun atau batang buah naganya yang terkena penyakit Biasa aja. mozaik. Nah, penyakit mozaik ini diduga karena adanya infeksi virus yaitu kaktus virus X. Nah, gejalanya itu bisa dilihat dari permukaannya ini, ada titik-titik atau pola yang tidak beraturan di permukaannya kayak pola berwarna kuning. Terus kalau lama-kelamaan itu akan menjadi merah dan mengering atau membusuk. Di sini ada penyakit stem root. Nah, biasanya ini terjadi pada batang ya. Biasanya ini disebabkan oleh jamur fusarium atau Erwinia sp. Dan ini biasa simptom atau gejalanya pertama ada bintik-bintik pada batangnya di sini. Terus yang parahnya itu di sini tuh bisa warnanya itu berubah menguning, terus dia melunak juga.
Dan dia biasanya ini berisi air juga guys. Ya, jadi ini kalau disentuh itu berair sama Betul. slimy gitu, slimy atau berlendir. Tuh guys. Ini kalau tidak salah bisa menyebabkan kerusakan yang cukup Karena parah. dan bisa mematikan pohon yang Yes. begini dong. Untuk tindakan kontrolnya pilihan satu-satunya sepertinya hanya di untuk di penanganan awal-awal tanam, pencegahan, baik penggunaan varietas yang tahan sampai tata tanam yang baik. Tapi kalau sudah terserang seperti ini ya sudah, Ya. cuma bisa sanitasi. Ini ada sedikit gejala yang ditunjukkan oleh serangan hama thrips. Yang ditunjukkan ini ada seperti ini, seperti ada luka-luka kecil pada buahnya. Nah, ini disebabkan oleh serangan dari thrips itu sendiri. Dan ini udah termasuk serangan yang hitungannya parah dari thripsnya. Seperti ini. Ini bisa menyebabkan apa, Mas? Ini bisa menyebabkan busuknya dari Wah, buahnya ini dan tidak jadi panen. Ya, dan selain itu yang paling besar pengaruhnya untuk petani buah naga itu bisa menurunkan harga buah ya, karena banyak bekas kayak ini Cacat. kayak cacat dari bentuk fisik buahnya. Buah naganya cacat. Yes. Ayo guys, kita tanya-tanya tentang pengendalian hama dan penyakit. Itu 15 hari juga disemprot insek. Cuman kan kalau itu kayak KB itu penyakitnya. Kalau udah kuning-kuning itu kayak patek itu susah. Itu harus peremajaan. Ini kan udah lebih batas waktunya. Memang harus peremajaan. Kalau pohon pupuk ya tiap setengah tahun sekali dipupuk. Cuman ini yang hama yang sulit itu yang kayak kuning-kuning kering itu loh. Itu kalau cabai kena patek. Tapi udah di insek juga efeknya dikit banget. Memang harus peremajaan ya. Jadi kemarin di inseknya itu 5 bulan sekali. Nah, pas kemarau itu insek, terus habis itu ini insek lagi. Cuman yang pengaruhnya dikit kan udah terlanjur kena atau kayak cabai itu. Kalau patek ya itu udah susah. Misalnya cuman mengurangi aja yang belum kena biar nggak kena. Kalau udah kena susah, nggak bisa sembuh itu. Itu udah dipotong, pemotongan yang kena itu udah sering, cuman kan nanti kambuh lagi. Begitu udah ada benih di batangnya itu udah susah, kayak patek. Nah, kalau cabai itu kan pengaruh umur juga kan udah lebih dari 10 tahun lah. Gitu. Kalau untuk trapping untuk lalat buah itu apakah efektif, Pak? Kalau pas buahnya efektif, cuman kalau yang batang buah naganya memang susah. Itu yang bukan- penyakitnya itu ya. Bukan sekedar lalat, cuman kayak itu udah kalau cabai udah patek, susah. Udah menjalar ke batang-batangnya. Cuman ya langkahannya cuma dipotongin itu, cuman ya nggak 100% hilang, tetap masih ada bibitnya tadi kan dalam batangnya. Nanti kambuh lagi. Sebenarnya juga sering di pemotongan yang kuning potongin semua buang. Tapi ya nanti satu musim kambuh lagi. Susah itu kalau sampai saya tanya yang ahli buah naga, kalau udah gitu kan itu unsur umur juga. Itu aja. Kalau udah umur kan ya beda. Itu efeknya man 1 sampai 10 tahun, udah lebih 10 tahun udah emang harus bongkar. Dipaksakan. Ini ya baru 3 tahun ini mulai gitu, mulai banyak. Gitarnya kan permajaan itu saya nanam 2013. Kalau saya juga udah tua pemaksakan. Nanti belum pernah maju lagi. Gitu efeknya. Kalau pupuk sebetulnya juga nggak kurang, tiap tahun juga dipupuk kandang. Itu Ya, namanya. ya. Kalau pas buah memang ada buahnya itu efektif juga lah, ada perangkatnya lumayan. Cuma kalau yang di penyakit yang di batang kuning-kuning itu bukan itu udah dari dalam penyakitnya.
Oke guys, begitu tadi dari kita udah keliling-keliling di kebun buah naga sama wawancara bapaknya juga. Ya kita dapat banyak hama juga, salah satunya kita juga jadi hama. Mungkin seperti itu aja kawan-kawan. Sampai jumpa di project selanjutnya. Semoga kita nggak ketemu lagi. See you.